pakai kelompok, maksudnya kelompok. Terus kelompok yang dua lagi. Kelompok yang dua lagi. Tentang apa? Bentar, ini ada yang dari luar Bandung? Oh banyak. Bandung? Hah? Banyak kok. Pernah dengar nggak makhluk naon JRA? JRA itu jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mengukur arsip-arsip ini masa simpan itu berapa tahun, masa musnahnya berapa tahun. Di dalam JRA ini boleh searching di Google, banyak banget. Jadwal retensi arsip ini nanti berupa kolom. Di dalam uraian itu arsip jenis apa saja itu banyak banget, ribuan. Kolom yang sebelah kanan itu ada retensi, ada arsip aktif, inaktif, keterangan. Di dalam retensi aktif misalkan arsip dokumen pembuatan KTP, arsip aktifnya 2 tahun, arsip inaktifnya 3 tahun. Berapa tahun? Jadi berapa tahun totalnya? 2 tambah 3 berarti 5. Keterangan di paling kanan adalah misalkan musnah. Nah, 2 tambah 3 5 tahun. Misalkan ketika masuk ke tahun ke-6 itu bisa dimusnahkan. Tetapi keterangannya misalkan 2, 3 sama paling kanan keterangannya permanen. Nah, itulah yang permanen, tidak boleh dimusnahkan. Berarti masuknya ke arsip statis. Arsip sejarah yang tidak boleh dimusnahkan. Haram hukumnya ketika dimusnahkan. Kasarnya itunya nggak ada keterangan sejarah haram, nggak ada. Cuma intinya masuknya ke arsip statis. Itu salah satu kriteria di mana ketika kita menentukan itu arsip aktif, inaktif, statis. Nah, saya kebetulan arsip statis dan yang dipertanyakan adalah arsip statis. Tidak cukup di JRA, tapi ketika misalkan kita dari nenek moyang kita, ada tetangga kita, saudara kita tidak sengaja menyimpan arsip-arsip yang dianggap sejarah. Contoh, kejadian kemarin cucunya Ibu Inggit Garnasi. Pernah dengar nama Inggit Garnasi? Siapa itu? Ada istri kedua Soekarno. Beliau adalah istri Bung Karno. Jadi beliau dengan memiliki anak yang bernama Bapak namanya itu adalah, saya lupa ya Allah. Namanya itu saya lupa, saya nggak. Cucunya ini kemarin sempat viral karena menyimpan Tito Zen, namanya Pak Tito Zen. Pak Tito Zen ini menyimpan surat cerainya Ibu Inggit dan Pak Karno. Dan saya tentunya dari fungsi ataupun dari jenis arsip itu sendiri. Contoh kasus misalkan surat, kalian bersurat tadi saya terima surat untuk kesini. Ada nama-nama yang tadi ABCD-nya disebutin. Itu untuk pertama sekarang di tahun berjalan itu namanya arsip dinamis aktif. Tahun depan, 2 tahun yang akan datang, surat ini tuh jangan dimusnahkan, belum waktunya dimusnahkan, nggak boleh. Ada udah beres kegiatannya nggak tuh, kalau nggak bisa di aturan kearsipan itu. Tunggu lihat retensinya, setidaknya 2 tahun disimpan di inaktif. Ada ruangan khusus namanya record center. Disimpan inaktif. Nah, baru ketika masuk tahun ketiga, lihat keterangan sebelah kanan. Ini surat observasi, lihat sebelah kanan. Oh, bisa musnahkan ini. Tidak ada. Jadi jelas itu arsip aktif, inaktif. Aktifnya dalam waktu berjalan dan plus setahun. Inaktifnya kadang 2 tahun, kadang 3 tahun. Itu di mana? Di dalam JRA itu membedakan seperti itu. Tiba-tiba keterangannya permanen. Itu sudah menjadi hak atau sudah menjadi ke area-area arsip statis. Haram hukumnya untuk dimusnahkan, nggak boleh. Bahkan harusnya didata, langsung dimasukkan data, dikelola, diinputkan seperti itu. Ya, jadi intinya kriteria-kriteria khusus tentu ada, tapi untuk membedakan dari sisi fungsi seperti yang tadi saya sampaikan. Aman gitu ya? Oke, yang lainnya silakan. Ini Bapak, kalau buat proses restorasi, buat arsip yang rusak itu ada nggak sih Pak kayak prosedur-prosedurnya? Tentunya tadi terkait dengan saya lupa apa? Terkait dengan apa? Kalian? Restorasi. Nah, restorasi arsip itu ada aturan mainnya. Seperti contohnya di situ ada yang namanya arsip peta. Arsip peta ini menarik
saya lagi beres-beres di sini, ternyata ada seperti order dilipat-lipat. Saya pikir mereka berpikir itu sampah. Ketika saya bongkar, ternyata saya sempat merinding juga. Ternyata itu adalah arsip Kota Bandung tahun 37. Bahannya kalau diginikan itu adalah patah, nggak lipat kayak gini. Karena kertasnya sudah berbeda, sudah sangat rapuh. Nah, jadi poinnya, ketika misalnya kita salah melakukan restorasi atau pemeliharaan, tentu akan berefek kepada arsip itu sendiri. Ada aturan lain, ada nanti akan saya sampaikan aturan-aturan yang dipakai. Jadi kayak misalkan bahan-bahannya ada tisu Jepang, kemudian ada bahan kimia khusus untuk lem peta itu sendiri, dan ada kayak kertas kalkir tapi sangat tipis. Dan itu bahan-bahannya memang diperuntukkan untuk si objek arsipnya. Kalau misalkan untuk arsip peta ini misalnya tisu Jepang, lemnya lem khusus, kadarnya seperti ini. Kalau untuk arsip yang biasa berarti memang untuk pemeliharanya atau restorasinya melalui Alimedia. Alimedia itu tahu Alimedia kan? Digitalisasi atau scanning. Ya. Jadi digitalisasi itu kayak nih, cepet dan ambil ini. Digantung itu merusak. Itu jadi tentu ada aturan main. Dan saya akan coba share terkait dengan aturan preservasi ya. Preservasi. Oke, gitu ya Alia. Ada lagi? Bisa diakses buat semuanya apa ada ini Pak? Ada syarat-syaratnya buat bisa diakses? Kalau untuk beberapa kriteria atau syarat, kalau untuk di bawah 25 tahun itu boleh diakses oleh masyarakat. Kami publish seluas-luasnya. Bahkan kami kadang informasikan di akun sosial media kami. Bahkan ada pameran virtual istilah. Nama pameran virtual hasil penelusuran ini yang tadi saya tampilkan, itu ada hasil-hasilnya disampaikan di sosmed kita, di Facebook kita, di Instagram kita. Intinya biar masyarakat mengetahui bahwa koleksi itu kita hasil penelusuran ya. Oke, next. Yang tahu pernah dengar nggak statis? Berapa tahap? Yang pertama adalah akuisisi arsip. Yang kedua adalah tentang pengolahan atau membuat sarana bantu penemuan arsip statis atau finding aids istilahnya. Buat apa ini pengolahan ini daftar? Orang-orang ketika harus nyari membutuhkan nggak sulit, tinggal ambil daftarnya, kita searching di situ, ditentukan lokasinya, tinggal datang ke lokasi disimpan. Yang ketiga adalah preservasi yang ditanyakan. Preservasi, apa preservasi? Pemeliharaan dan perawatan. Arsip dinamis, arsip statis, yang namanya arsip naon objek, wayahnya harus dipelihara, dipreservasi. Cuman saya statusnya preservasi statis. Seperti apa bentuk pemeliharaan? Ada fumigasi, ada phase control, ada termite control. Termite control itu menanam jadi ada ruangan gede seperti ini, depot ke bawah biar rayap nggak masuk, ditanam, disuntik, dibor dulu. Ini kalau setiap penjuru-penjuru ada bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya. Kalau misalkan ke belah ujung itu dinomorin, dibor, ditambah lagi, ditutup. Itu untuk termite control biar rayap-rayap itu mati. Yang selanjutnya adalah penyebaran campur barus. Yang berikutnya adalah alih media, di scanning. Jadi kan bentuk pemeliharaan juga. Kalau hilang, kalau metamik, kalau kebakar, kalau misalkan kebasahan, kebanjiran, kita punya file kita. Ya. Nah, yang tadi yang keempat tahapannya adalah akses dan layanan. Jadi setelah kayak tadi tanyakan, Pak diakseskan dilayankan nggak? Diakses, itu aturan yang paling nggak tergoyahkan. Setelah semua di scanning, semua dipelihara, kemudian disimpan, itu kayak contoh ingat nasi itu yang udah tua yang bisa. Itu dilayankan, dipamerkan, ya bisa diakses oleh publik. Keren, terima kasih. Ada lagi? Gimana sistem penomoran atau pengkodean arsip statis dilakukan agar mudah ditelusuri? Penomoran di kita itu tadi saya sampaikan spill dikit bahwa di dalam daftarnya itu setiap arsip itu diberikan nomor seperti tempat penyimpanannya. Jadi di dalam daftarnya sudah disematkan tempat penyimpanannya. Nah, contoh misalkan ini kan ada tentunya berurut lah. Kalau misalkan ini dari lemari berapa nih? Lemari 15, 16, 17, dan seterusnya. Di dalam daftar ini, nah ini ada lokasi penyimpanan betul. Nih,
ada lokasi penyimpanan, tapi ini bukan ini contoh saja. Lokasi penyimpanan ini ditentukan lemari berapa, sampel berapa, rak berapa. Ini kebetulan raknya kosong karena memang lagi proses, jadi nanti belum dilihat raknya berapa, tinggal masukin nomor raknya, ditarik ke bawah, menentukan biar memudahkan teman-teman. Jadi menentukannya gimana? Per kelas. Kadang kalau misalkan ini contohnya dinas tata kota, kita sudah per series. Ini dinas tata kota semuanya planning permil atau izin perencanaan. Ini tentang aktivasi umum keuangan semua. Jadi enggak keuangan, kesehatan, ini misalkan tentang AJB, enggak bisa, itu kita mencarinya akan kesulitan. Jadi diusahakan kita sudah berdasarkan series. Sudah berdasarkan series, di mana series itu sudah ditentukan per jenisnya. Gitu ya, Siva ya. Jadi jangan pernah kalau bisa mah jangan selang-selang seperti itu, karena akan menyulitkan. Jadi ini contoh semuanya udah per series, ini series, ini semua series, ini semuanya berdasarkan series-seriesnya, jadi jenisnya kategori.